Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhanuddin, NPM 2407 11 22 085. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel Sarana Komunikasi Politik Umat Kristiani di Indonesia. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia tak lepas dari peran agama yang mampu memberikan spirit perlawanan bersama kelompok mayoritas Islam. Umat Kristiani bahu-membahu turut berjuang melawan penjajah Belanda dan Jepang atau Aritonang 2007 di awal-awal kemerdekaan. Representasi umat Kristiani juga mendapat peran dalam pemerintah Soekarno-Hatta. Hubungan antara agama, terutama Islam dan Kristen, sangat humoris. Sikap toleransi umat Islam pada awal-awal kemerdekaan ditunjukkan dengan keikhlasan membuang 7 kata dalam Piagam Jakarta yang artinya disepakati sebagai dasar negara. Umat Kristiani juga bergiat di dalam partai-partai politik berbasis agama. Pada masa setelah kemerdekaan, mereka pernah mengenal Partai Kristen Indonesia atau Parkindo dan Partai Katolik atau Parkat. Kedua partai ini berdiri semenjak maklumat Wakil Presiden Hatta pada bulan November 1945 awal kemerdekaan. Pada fase-fase perubahan sosial politik di Indonesia, baik masa Orde Lama maupun Orde Baru, hingga masa Reformasi 1998, peran umat Kristiani di pentas politik nasional tidak bisa dianggap remeh. Perubahan sosial politik pada 21 Mei 1998, gerakan reformasi membawa angin segar bagi kelompok politik sektarian atau berbasis agama. Minat umat Kristiani untuk membentuk partai politik tertentu memiliki alasan-alasan tertentu. Setiap fase perubahan sosial politik nasional. Sesuai dengan fungsinya, partai politik tentu saja didirikan berdasarkan beberapa hal penting bagi para pendiri maupun konstituennya. Kehadiran partai politik merupakan organisasi politik yang menjadi barometer demokrasi. Demokratis atau tidaknya sebuah sistem politik sangat bergantung pada kehadiran partai politik. Terlepas dari berfungsi atau tidaknya partai politik tersebut, jumlah partai tersebut sesuai dengan fungsinya, partai politik tentu saja didirikan berdasarkan beberapa hal penting bagi para pendiri maupun konstituennya. Kehadiran partai politik merupakan organisasi politik yang menjadi barometer demokrasi. Demokratis atau tidaknya sebuah sistem politik sangat bergantung pada kehadiran partai politik. Terlepas dari fungsi atau tidaknya partai politik tersebut, jumlah partai politik banyak pun belum tentu menjamin pemeliharaannya institusi dan nilai-nilai demokrasi. Pemilu pertama Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955 saat Republik Indonesia masih berusia 10 tahun. Republik Indonesia sejak diproklamirkan 17 Agustus 1945 telah memilih menjadi sebuah negara hukum yang menganut demokrasi. Keinginan itu termuat dalam Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1945. Namun keinginan itu tidak dapat terwujud karena kendala yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.
Sejak adanya maklumat itu, perjuangan umat Kristiani di pentas politik Indonesia dimulai. Ketika Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada pemerintah Republik Indonesia pada 27 Desember 1949, Indonesia masih berbentuk negara serikat atau disebut dengan RIS. Pada masa pemeliharaan yang singkat dari RIS kembali ke NKRI yaitu hingga 17 Agustus 1950, pemerintah RIS dipimpin oleh Hatta yang dikenal sebagai tokoh nasionalis yang tidak memiliki partai politik. Pada masa ini terjadi banyak sekali pergantian kabinet dan perdana menteri. Namun demikian, Parkindo dan Partai Katolik hampir selalu mendapatkan tempat di setiap pergantian kabinet. Menurut Alfian, Undang-Undang Dasar 1950 yang mencerminkan demokrasi liberal seperti yang terdapat di beberapa negara barat memberikan peranan yang sangat penting kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara parlemen karena ia menentukan nasib pemerintah atau eksekutif yang berkuasa, yang menentukan hidup matinya kabinet. Masa pemilu 1955 adalah momentum kalangan gereja untuk menjalin hubungan dengan politik formal Indonesia. Pada masa ini kalangan gereja sangat dekat khususnya dengan Parkindo. Kalangan gereja yang diwakili oleh Dewan Gereja-Gereja Indonesia atau DGI secara terbuka mendukung Parkindo pada kampanye pemilu 1955. Hubungan ini makin tampak ketika DGI dan Parkindo berhadapan dengan sejumlah peristiwa politik yang sedikit banyak berkait juga dengan hubungan antara Kristen dan Islam di negeri ini. Ada beberapa masalah krusial yang menjadi aspirasi DGI kepada Parkindo, yakni pertama, pengadaan atau keberadaan Kementerian Agama. Sejak pembentukan DGI, masalah ini selalu dibicarakan sebagai anggota DGI. Sejarah kemunculan Partai Damai Sejahtera. Partai Damai Sejahtera atau PDS adalah partai politik umat Kristiani yang unik. Partai ini unik karena partai ini satu-satunya partai yang menyatakan diri sebagai referensi partai politik umat Kristiani dalam artian Protestantisme dan Katolik. Bukan hanya itu, bahkan partai ini menyatakan keterbukaannya kepada pemilihan Muslim dan non-Kristiani untuk menjadikan partai ini pilihannya. Kesimpulan, gerakan partai-partai politik umat Kristiani di Indonesia memang memberikan warna tersendiri dalam sejarah bangsa Indonesia. Kalangan umat Kristiani dan khususnya partai politik umat Kristiani telah memberikan kontribusi berharga bagi kemerdekaan maupun masa setelah kemerdekaan. Agenda-agenda partai politik umat Kristiani yang pernah tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia seperti Parkindo dan PDS terlihat sangat khas karena berusaha menjadi watchdog bagi kaum mayoritas bahwa NKRI dan pluralisme bangsa adalah harga mahal yang harus dipertahankan. Dalam konteks demokrasi, peran PDS bisa jadi merupakan check and balances atas agenda-agenda politik kelompok mayoritas. Dengan keberadaannya, bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga dari penyalahgunaan kekuasaan yang bisa disebut sebagai kediktatoran mayoritas dan tirani minoritas. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kalimat atau kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.